Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, kamu kelompok 6 atau kelompok mencari katak terbang? Jangan ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Jadi kami kelompok 6 ingin mempresentasikan lewat video, yaitu tentang praktikum membuat es krim dengan judul percobaan penurunan titik beku. Sebelum memulai videonya, kita akan perkenalan dulu nih, yaitu ada Ilham Ainul Yakin, Aditya Rafa, Diah Afifah, Hardiani, Siti Robiatul Adawiyah Darmansyah, dan Vivaldi. Oke guys, selamat menyaksikan. Tujuan kami melakukan percobaan kali ini yaitu yang pertama, membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku larutan. Yang kedua, mengetahui cara pengolahan susu menjadi es krim. Sifat koagulasi larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada zat terlarutnya, tetapi bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi si pelarut. Penyebab penurunan titik beku ialah hal ini disebabkan oleh adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Sedangkan definisinya ialah titik beku dari suatu cairan atau suatu larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan atau larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut padat murni. Penurunan titik beku delta TF merupakan selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan atau zat larut non-volatile. Jadi pada teori ketiga itu ada penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es itu mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pengguncangan selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembat dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogeni. Sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak nabati atau hewani, dan lain-lain. Es krim merupakan busa atau gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendingin serta memiliki titik beku min 30C atau di bawahnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan es krim? Nah, es krim itu adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak nabati atau hewan, dan lain-lain. Nah, es krim merupakan busa atau gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan serta memiliki titik beku sebesar minus 3 derajat Celcius atau bahkan bisa di bawahnya. Nah, untuk membuat es krim pada percobaan kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat-alat yang kita butuhkan adalah 1 buah kaleng, 1 buah baskom, sendok, wadah untuk es krim, serbet, gunting, dan palu. Lalu, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 liter susu cair, es batu secukupnya, garam kasar juga secukupnya, air gula, dan topping. Nah, topping yang kami gunakan di sini yaitu ada boba, marshmallow, yogurt, Pocky, dan Oreo. Akhirnya tiba juga di langkah kerja. Yang pertama, hancurkan es batu menggunakan palu. Lalu tuang es batu yang sudah hancur ke dalam baskom. Kemudian tambahkan garam kasar ke dalamnya. Setelah dirasa cukup, masukkan susu ke dalam kaleng. Kemudian tutup kaleng tersebut dan masukkan ke dalam baskom yang telah berisi es batu dan garam.
tutup kaleng dengan rapat ya. Lalu setelah ditutup dengan rapat, putar-putar dan goyangkan ke kanan dan ke kiri kaleng tersebut. Lakukan hal tersebut beberapa saat sampai adonan es krim telah mengeras. Yang terakhir, tuang es krim yang telah jadi ke dalam wadah dan es krim siap untuk dimakan. Setelah langkah-langkah membuat es krim tadi, kelompok kami membutuhkan waktu selama 29,46 menit untuk membuat es krim tersebut. Lanjut, kita akan membahas analisa hasil dan pembahasan penerapan SKL penurunan titik beku pada proses pembuatan es krim. Adonan es putar ditempatkan dalam kaleng yang terendam es batu yang telah diberi garam kasar sambil diputar-putar untuk memperoleh suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Proses tersebut mengakibatkan adonan es putar membeku dengan titik beku es beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es putar ke dalam campuran es batu, air, dan garam kasar. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi itu tidak cukup dingin untuk membekukan susu dalam kaleng. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan susu dalam kaleng harus lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut, perlu ditambahkan garam dalam proses pembekuan. Sebenarnya, banyak bahan kimia lain yang dapat digunakan, tetapi garam relatif murah. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, kemudian es mencair dan larutan, maka membentuk larutan garam serta menurunkan temperaturnya. Namun, pada proses pencairan es batu ini diperlukan suhu panas dari luar. Kelompok kami sudah mendapatkan jawabannya, yakni suhu panas bisa didapatkan hanya dengan memutar-mutar kaleng yang digunakan sebagai wadah susu guna mentransfer atau memindahkan panas ke es batu. Berhubung kaleng merupakan konduktor panas, ketika kaleng diputar akan terjadi gaya gesek yang ditimbulkan akibat bergesekan dengan es batu dan akan mempercepat perpindahan kalor dari susu dalam kaleng. Semakin lama kaleng diputar, semakin banyak kalor panas yang bergerak menuju es batu. Kelompok kami memutar kaleng selama 29,46 menit, membuat es batu mencair dan menjadi larutan garam dengan suhu yang lebih dingin. Kelompok kami mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena yang menjadi es krim hanyalah bagian pinggir kaleng dan tidak secara keseluruhan. Kami menduga hal ini terjadi karena jumlah susu yang kami gunakan terlalu banyak, dan ketika kaleng diputar, es batu dalam bak tidak menutupi kaleng secara keseluruhan. Namun kelompok kami tetap puas dengan hasil es krim yang didapat. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan kemarin, dapat disimpulkan bahwa sifat korelatif larutan, khususnya penurunan titik beku, dapat dibuktikan dan ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah kemarin kita telah membuat es krim putar, yang dimana kita menggunakan alat dan bahan-bahan yang cukup sederhana, waktu dan tenaga yang digunakan pun tidak terlalu berlebihan, seperti itu. Dan juga kita dapat mengasah dan menambah basic skills kita dan knowledge kita atau wawasan kita terkait penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman.